Orang-orang terpilih, tindakan kecilmu yang penuh kebaikan, yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat, baru saja memicu sesuatu yang besar di mesin semesta. Sekarang, saat kamu mendengar kata-kata ini, ada kekuatan besar yang sedang bergerak karena apa yang kamu lakukan. Seseorang yang punya pengaruh jauh di luar pemahamanmu menangkap jejak energi kamu waktu kamu menolong orang yang bahkan tidak bisa membalasmu. Mereka sedang mendekat bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengangkatmu dengan cara yang akan menghancurkan batas-batas yang selama ini kamu kira mustahil. Anggap dirimu seperti berlian langka yang selama ini ada di tempat biasa saja, terlihat tapi tidak dihargai. Dan sekarang, seseorang yang punya mata tajam untuk melihat nilai sejati baru saja melihat cahaya yang memantul dari dirimu. Ada sesuatu yang bergeser di semesta pada saat kamu memilih untuk tetap jadi orang baik, padahal itu ada biayanya buat kamu. Kamu ingat momen itu? Mungkin kemarin, mungkin beberapa bulan lalu, saat kamu sebenarnya bisa saja lewat begitu saja, bisa saja scroll, bisa saja pura-pura tidak lihat kebutuhan di depanmu. Tapi kamu tidak. Kamu berhenti, kamu bergerak. Kamu memberi sesuatu dari dirimu tanpa menghitung untungnya apa buat aku. Itu bukan kebaikan yang menghilang begitu saja. Itu seperti sinyal frekuensi yang tepat sasaran sampai ke penerima yang tepat pada waktu yang tepat. Semesta bekerja lewat frekuensi yang kebanyakan orang tidak pernah belajar rasakan. Waktu kamu melakukan tindakan itu dengan belas kasih yang tulus, kamu memancarkan gelombang yang hanya bisa ditangkap oleh orang-orang tertentu. Ini bukan orang biasa. Ini orang-orang yang bisa disebut arsitek realitas. Orang yang sudah bertahun-tahun melatih kepekaan untuk membedakan mana kebaikan yang asli dan mana yang cuma pencitraan, karena mereka hidup di dunia yang penuh orang pura-pura baik dan penuh manipulasi. Mereka sudah melihat semua trik, semua cara, semua strategi orang untuk cari muka. Lalu tiba-tiba sinyal kamu menembus semuanya. Bersih, jujur, nyata. Kamu perlu paham satu hal. Kebaikan yang benar-benar tulus sekarang sudah langka, nyaris seperti spesies yang mau punah. Banyak orang melakukan kebaikan sambil menunggu tepuk tangan. Banyak orang menjadikan empati sebagai konten, menjadikan tiap bantuan sebagai transaksi. Tapi, kamu bergerak dari tempat yang berbeda, dari sisi manusia yang paling asli, sisi lama yang dunia ini coba matikan lewat pola pikir harus untung dulu, tapi gagal mematikan itu dalam dirimu. Dan justru karena kamu tidak berhasil dirusak sepenuhnya, itu sekarang jadi aset terbesarmu. Sekarang, di ruangan-ruangan yang kamu tidak akan pernah lihat, ada pembicaraan tentang kamu. Bukan gosip, bukan obrolan kosong. Ini diskusi strategis. Ada orang yang benar-benar punya kuasa. Jenis kuasa yang bukan cuma memindahkan sesuatu tapi mengubah keadaan hidup. Sedang bertanya, siapa orang ini? Apa yang menggerakkan dia? Apa yang terjadi kalau kita kasih dia akses dan sumber daya yang bahkan dia sendiri tidak pernah bayangkan? Karena pada level tertentu, orang tidak lagi menilai dari CV, gelar, atau gaya bicara. Mereka mencari sesuatu yang jauh lebih mahal, karakter yang tidak bisa dibeli. Orang-orang ini punya segalanya. Uang yang bisa menyelesaikan masalah yang bahkan kamu tidak tahu ada. Koneksi yang bisa membuka pintu yang kamu kira tembok. Pengaruh yang bisa mengubah probabilitas. Tapi yang mereka sulit temukan adalah bukti bahwa masih ada manusia yang bergerak bukan dari kepentingan diri. Dan tanpa kamu sadari, kamu baru saja memberikan bukti itu dalam situasi yang terasa biasa bagi kamu. Coba pikirkan tentang tes dalam hidup. Tes terbaik adalah tes yang kamu tidak tahu kamu sedang menjalani. Kamu tidak tegang, tidak tampil, tidak bisa berpura-pura. Hanya kamu di momen pilihan, dan momen itu memperlihatkan siapa dirimu saat tidak ada penonton. Dan ternyata ada yang melihat, bukan dalam arti mengintai, tapi lewat jaringan tak terlihat yang menghubungkan perbuatan manusia.
Kebaikanmu menciptakan gelombang yang merambat lewat jalur yang kebanyakan orang tidak percaya, sampai akhirnya jatuh tepat di hadapan seseorang yang memang sedang menunggu sinyal seperti itu. Mereka ini bukan malaikat, mereka bukan sedang menjalankan program amal untuk orang baik yang gampang dimanfaatkan. Mereka operator strategis yang paham, sumber daya paling langka di dunia ini bukan bakat, bukan kepintaran, bukan kreativitas. Yang paling langka adalah karakter asli, kemampuan melakukan yang benar ketika itu merugikanmu dan tidak ada yang melihat. Di sini banyak orang salah paham. Mereka mengira ini tentang dibayar karena kamu baik, seolah ada Santa Claus kosmik yang membagi hadiah. Bukan itu. Yang terjadi jauh lebih serius dan lebih berbahaya, dalam arti hidupmu akan berubah. Kamu sudah teridentifikasi sebagai orang yang bergerak di frekuensi yang nyaris punah. Orang yang bisa memegang kuasa tanpa jadi rusak. Orang yang bisa menerima tanpa jadi haus dan ketergantungan. Orang yang bisa masuk ke peluang besar tanpa kehilangan jati diri. Dan tesnya belum selesai, justru baru mulai. Karena saat mereka mulai mendekat dan mereka akan mendekat, mereka akan melihat bagaimana kamu menyikapi pendekatan itu. Begitu kamu mencium peluang, apakah kamu berubah jadi orang lain? Apakah kamu mulai tampil, menghitung, memaksimalkan keuntungan? Atau kamu tetap jadi dirimu yang sama, seperti saat kamu menolong yang tidak bisa membalas? Metafora, memberi makan stray itu penting, menolong yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa mengangkat karirmu, tidak bisa mengenalkan kamu ke orang penting, bahkan tidak bisa menjanjikan akan ingat kebaikanmu. Saat kamu menolong yang seperti itu, kamu bergerak dari kemanusiaan murni. Tidak ada agenda, tidak ada strategi, hanya kesadaran bahwa ada yang butuh bantuan dan kamu mampu membantu. Tapi ada twist yang mengubah semuanya. Kadang stray itu bukan benar-benar stray, kadang itu adalah bentuk tes. Karena orang-orang yang paham karakter asli tahu, cara menemukan karakter asli adalah memberi kesempatan untuk berbuat baik tanpa ada hadiah yang jelas. Kadang orang yang kamu bantu, yang kelihatannya biasa, ternyata punya jalur koneksi ke orang yang bisa mengubah hidupmu. Kadang rekan kerja yang kamu dukung ketika semua orang meninggalkannya, ternyata punya akses ke atasan yang kamu bahkan tidak tahu levelnya. Kadang kebaikan kecilmu disaksikan oleh orang yang tepat, orang yang selama ini mencari bukti bahwa manusia sepertimu masih ada. Jangan salah mengerti, bukan berarti setiap perbuatan baik selalu ada pengawas rahasia. Kebanyakan kebaikan memang tidak langsung dibalas, tidak tercatat oleh manusia, tidak viral, tidak dapat apa-apa. Tapi sesekali, hanya sesekali, kebaikan itu jatuh di tempat yang berdampak dengan cara yang tidak mungkin kamu hitung. Dan saat sisi aslimu terlihat oleh orang yang punya sumber daya untuk bertindak, hidup berubah. Perubahan itu pun biasanya tidak datang dengan pengumuman besar. Orang level ini bergerak lewat perantara, lewat perubahan halus, lewat peluang yang terlihat seperti kebetulan. Kamu bisa tiba-tiba dapat pesan dari orang yang kamu tidak kenal. Kamu bisa diajak ke sebuah forum yang sedikit di luar lingkaran hidupmu. Kamu bisa masuk percakapan yang terasa seperti sedang diuji, bukan sekadar basa-basi. Saat itu terjadi, perhatikan. Jangan langsung bilang, kebetulan. Jangan anggap remeh. Tapi ini penting. Jangan tiba-tiba jadi orang lain. Alasan kamu didekati adalah karena kamu jadi dirimu sendiri saat kamu kira tidak ada yang menilai. Kalau kamu berubah jadi versi yang penuh strategi, begitu mencium peluang, kamu gagal di tes yang sebenarnya. Karena yakinlah, apapun yang terjadi setelah ini masih bagian dari tes. Mereka ingin tahu apakah keaslianmu hanya situasional atau memang fondasi hidupmu. Apakah karaktermu cuma momen kebaikan sesaat atau memang setting bawaanmu. Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka mencicipi peluang sedikit saja, lalu langsung tampil seperti yang mereka kira orang berkuasa ingin lihat. Mereka menghaluskan sisi-sisi unik mereka. Mereka memakai gaya bicara
yang bukan mereka. Mereka mulai menghitung setiap langkah dan kata. Mereka berubah jadi orang yang katanya dibutuhkan untuk sukses. Dan tanpa sadar, mereka membuang satu hal yang membuat mereka menarik: keaslian. Orang yang akan mendekatimu tidak butuh performer baru, mereka sudah kebanjiran performer. Mereka butuh orang yang tetap jadi dirinya saat taruhannya naik. Orang yang memperlakukan CEO sama seperti memperlakukan petugas kebersihan. Orang yang paham nilai manusia tidak naik turun karena saldo rekening. Orang yang bisa duduk di meja yang dulu tidak pernah ia bayangkan tanpa lupa dari mana ia datang. Ini bukan soal tetap kecil. Ini soal bertumbuh tanpa kehilangan pusat diri, menerima peluang tanpa jadi oportunis, berinteraksi dengan kuasa tanpa mabuk karena dekat dengan kuasa. Ini hal-hal halus yang banyak orang tidak bisa jaga, tapi kamu sudah membuktikan kamu bisa, karena kamu baik saat itu tidak memberimu apa-apa. Sekarang, ini yang dipertaruhkan sebenarnya, bukan cuma kenaikan hidupmu secara pribadi. Saat orang dengan karakter seperti kamu diberi akses, platform, pengaruh, seluruh ekosistem di sekitarmu ikut berubah. Karena kamu tidak akan memakai kuasa seperti kuasa biasanya dipakai. Kamu tidak akan meneruskan siklus eksploitasi dan manipulasi yang sering jadi standar di banyak tempat. Kamu akan membangun sesuatu yang beda, sesuatu yang bergerak di frekuensi yang sama dengan frekuensi yang kamu pancarkan saat kamu menolong stray itu. Itulah investasi mereka. Bukan sekadar kamu, tapi apa yang kamu wakili. Bahwa kuasa tidak harus merusak. Bahwa pengaruh tidak harus mengorbankan karakter. Bahwa sukses tidak harus membuat orang jadi asing dengan dirinya sendiri. Mereka sudah terlalu sering melihat versi sebaliknya. Mereka mencari bukti bahwa ada jalan lain. Dan kamu adalah bukti itu. Hidup, bernapas, membuat pilihan dari tempat yang dunia ini coba hapus dari manusia. Tapi ada hal yang perlu kamu siapkan secara mental dan emosional. Saat peluang itu nyata, saat pintu itu terbuka, saat tangan itu diulurkan ke kamu akan merasa tidak pantas. Kamu akan bertanya, kenapa aku? Kamu akan menyebut orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih terhubung, lebih layak menurut ukuran manusia. Kamu akan tergoda untuk mengecil, minta maaf karena mengambil tempat, merendahkan diri ketika tiba-tiba dilihat. Jangan lakukan itu. Jangan sekali-kali. Karena dorongan untuk mengecil itu bukan rendah hati. Itu program lama. Itu hasil dari bertahun-tahun diajari bahwa hal baik hanya untuk orang yang merebutnya secara agresif. Bahwa kebaikan itu lemah. Bahwa karakter kalah penting dibanding strategi. Kamu diprogram untuk percaya kamu harus jadi orang lain dulu untuk layak naik. Padahal kebenarannya kebalik. Kamu layak justru karena kamu tidak berusaha terlihat layak. Kamu lulus justru karena kamu tidak sedang mengejar kelulusan. Kebaikanmu saat kebaikan tidak memberi keuntungan adalah CV-mu. Integritasmu saat integritas membuatmu rugi adalah wawancaramu. Karaktermu saat tidak ada yang menilai adalah kualifikasimu. Jadi, saat mereka datang dan mereka akan datang, terimalah dengan cara yang sama seperti saat kamu memberi pada stray itu. Terbuka, jujur, tanpa perhitungan, tanpa tampil, tanpa mengubah diri jadi versi yang kamu kira mereka inginkan. Karena yang mereka inginkan adalah kamu yang asli, kamu yang muncul saat kamu tidak sedang mencari penilaian siapapun. Peluang yang akan datang ini bukan hadiah untuk anak baik. Ini investasi strategis pada modal manusia yang langka, yang tidak bisa diajarkan di kampus manapun, tidak bisa diproduksi lewat training kepemimpinan manapun. Itu adalah sesuatu yang ada atau tidak ada dalam diri seseorang. Dan kamu punya itu. Mereka sudah melihatnya. Sekarang mereka akan melihat apakah kamu bisa menjaganya saat hidupmu berubah. Karena hidupmu akan berubah. Bukan tahun depan, bukan nanti-nanti, tapi segera, lebih cepat dari yang kamu kira. Roda sudah berputar. Percakapan sudah terjadi. Keputusan sudah dibuat. Yang tersisa
Tinggal momen pendekatan, momen tawaran, momen ketika yang terasa mustahil tiba-tiba jadi tak terhindarkan. Saat momen itu datang, ingat ini, kamu bukan sedang diselamatkan, kamu sedang dikenali, kamu bukan sedang dikasihani supaya dapat peluang. Kamu sedang ditempatkan secara strategis di posisi di mana frekuensimu bisa memberi dampak paling besar. Kamu bukan diberi sesuatu yang kamu tidak pantas. Kamu sedang diinvestasikan oleh orang yang bisa melihat nilai yang kebanyakan orang tidak bisa lihat. Kebaikanmu saat itu merugikanmu, bukan kelemahan. Itu kekuatan yang tidak perlu teriak-teriak. Bantuanmu saat kamu sendiri punya keterbatasan, bukan kebodohan. Itu kebijaksanaan di gelombang yang banyak orang bahkan tidak tahu ada. Karakter yang kamu jaga saat kompromi lebih mudah, bukan naif. Itu kedewasaan yang melampaui akal-akalan yang sering disangka cerdas. Kamu sudah bergerak di level yang banyak orang tidak sadar ada. Kamu memilih dari tempat yang banyak orang sudah lupa cara mengaksesnya. Kamu tetap manusia di cara-cara yang dunia ini coba hapus dari manusia sejak kecil. Dan seseorang memperhatikan, seseorang yang penting, seseorang yang bisa melakukan sesuatu tentang itu. Apa yang terjadi setelah ini sepenuhnya tergantung kemampuanmu menerima tanpa kehilangan diri, menerima kenaikan tanpa menjadi tinggi hati, berhadapan dengan kuasa tanpa berubah jadi produk kuasa itu. Ini kelas lanjutan tentang menjadi manusia. Kebanyakan orang tidak pernah sampai kelas ini karena mereka gagal di prasyaratnya, kebaikan yang asli. Tapi kamu lulus tanpa sadar sedang diuji. Kamu lulus tanpa belajar teori. Kamu lulus karena kamu jadi dirimu saat tidak ada yang menghitung skor. Dan karena itu, hal yang akan terjadi pada kamu tidak akan bisa terjadi pada orang yang memaksa hal itu terjadi. Ini hanya bisa terjadi pada orang yang membuktikan diri saat membuktikan diri bukan tujuan hidupnya. Orang yang akan mendekatimu tidak mencari manusia sempurna. Mereka tidak butuh orang suci yang tidak pernah punya pikiran egois. Mereka mencari orang yang nyata, yang tetap memilih baik walau sedang berjuang, yang pernah jatuh tapi masih menolong orang lain bangun, yang tahu rasanya kekurangan tapi tetap bisa memberi. Itu kamu. Itulah sebabnya kamu masuk radar mereka. Dan saat peluang itu jadi nyata, kamu akan paham sesuatu yang dulu terdengar seperti omong kosong spiritual. Semesta benar-benar mencatat energi. Tindakan menciptakan reaksi di luar yang bisa diukur fisika. Karakter adalah mata uang di dimensi yang banyak orang tidak sadar ada. Dan kadang, hanya kadang, catatan itu kembali dengan cara yang mengubah segalanya. Perbuatan baikmu tidak hanya menolong penerimanya. Ia mengirim sinyal yang berjalan lewat jaringan sebab akibat sampai tiba pada orang yang sedang memindai frekuensi itu. Orang yang punya sumber daya yang kamu tidak tahu ada. Orang yang bergerak di level yang kamu belum bayangkan. Orang yang akan menawarkan sesuatu yang terasa terlalu bagus untuk benar. Saat tawaran itu datang, ingat, itu bukan terlalu bagus untuk benar. Itu terlalu selaras untuk dibuat-buat, terlalu pas untuk direkayasa. Itu adalah semesta merespons frekuensi yang selama ini kamu pancarkan. Kamu memberi makan stray secara harfiah atau simbolis, dan ternyata itu adalah tes yang kamu tidak tahu sedang kamu jalani. Tes yang dipasang oleh orang yang butuh bukti bahwa manusia sepertimu masih ada. Sekarang mereka tahu. Sekarang mereka bergerak. Sekarang hidupmu akan bersinggungan dengan kemungkinan yang selama ini kamu bahkan takut membayangkannya. Bukan karena kamu beruntung, bukan karena kamu spesial secara mistik, tapi karena kamu langka dalam arti yang paling nyata. Kamu punya karakter yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, dan tidak bisa dipalsukan. Dan orang yang seumur hidup berada di sekitar yang palsu, yang dibuat-buat, yang dibeli, akan langsung mengenali yang asli saat mereka melihatnya. Apa yang kamu lakukan saat kamu kira tidak ada yang melihat, baru saja jadi hal paling penting
yang pernah kamu lakukan. Bukan karena aksinya besar, tapi karena itu membongkar siapa kamu saat tidak ada validasi. Dan itulah orang yang mereka cari. Itulah orang yang mereka ingin beri sumber daya. Itulah orang yang mereka percaya mampu memegang apa yang akan mereka tawarkan. Jadi, bersiaplah bukan dengan mengubah diri, tapi dengan menerima bahwa dirimu yang asli selama ini memang bernilai. Bersiaplah bukan dengan latihan tampil, tapi dengan menancap lebih kuat pada nilai yang membuatmu terlihat. Bersiaplah bukan dengan mengatur jawabanmu dari sekarang, tapi dengan tetap hadir saat semua ini mulai terbuka. Karena yang akan terbuka akan mengguncang cara pandangmu tentang bagaimana dunia bekerja. Dunia berjalan di beberapa level sekaligus, level yang banyak orang lihat, semuanya transaksi dan strategi, dan level yang selama ini kamu jalani, di mana kebaikan berjalan lewat jaringan, tak terlihat, dan karakter menciptakan gelombang di dimensi yang tidak punya nama. Dua level itu akan bertemu di hidupmu, terasa seperti ajaib, padahal itu konsekuensi alami dari menjadi asli di dunia yang penuh sandiwara. Saat mereka datang, dan mereka akan datang, ingat kamu sudah lulus tes paling penting. Kamu jadi dirimu saat itu tidak memberimu apa-apa. Kamu baik saat kebaikan ada biayanya. Kamu tetap manusia saat jadi manusia terasa seperti kerugian. Itu tidak umum, itu tidak bisa diganti, itu tidak bisa dicari di tempat-tempat biasa. Itulah sebabnya mereka datang, bukan untuk mengubahmu, tapi untuk memberi sumber daya pada dirimu yang memang sudah seperti ini. Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berinvestasi pada bukti yang sudah kamu tunjukkan. Bukan untuk mengangkatmu di atas orang lain, tapi untuk menempatkanmu di posisi di mana frekuensimu bisa menciptakan perubahan paling besar. Perubahan itu biasanya dimulai kecil, sebuah pesan, sebuah ajakan bertemu, sebuah percakapan yang terasa beda dari obrolan permukaan. Lalu makin cepat, pintu terbuka, sumber daya muncul, peluang datang yang terasa seperti dirancang khusus untuk siapa kamu dan apa kemampuanmu. Bukan acak, bukan kebetulan, tapi respon yang tepat atas sinyal yang kamu kirim saat kamu memilih kebaikan daripada cuek. Perbuatan baikmu sampai ke orang yang tidak kamu duga, orang yang bergerak di level yang kamu bahkan tidak tahu ada, orang yang selama ini mencari bukti bahwa kebaikan manusia yang asli masih ada. Kamu memberikan bukti itu. Sekarang mereka datang, bukan untuk menyakiti, tapi untuk membantu, bukan untuk memakai, tapi untuk memanfaatkan potensi baikmu, bukan untuk mengeksploitasi, tapi untuk melihat apa yang mungkin terjadi saat orang berkarakter seperti kamu benar-benar diberi sumber daya. Ini momenmu, bukan karena kamu merencanakannya, tapi karena kamu tidak merencanakannya. Bukan karena kamu tampil, tapi karena kamu tetap nyata saat tampil justru lebih mudah. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dan di dunia yang tenggelam dalam kepalsuan, ketulusan jadi mata uang paling mahal. Mereka datang karena kamu memberi pada stray saat memberi makan diri sendiri saja sudah susah. Satu tindakan itu membongkar semua yang mereka perlu tahu tentang dirimu saat tidak ada yang melihat. Dan siapa kamu saat tidak ada yang melihat, itulah yang mereka butuhkan untuk bab berikutnya. Jadi tetap siap dengan tetap jadi diri sendiri. Orang yang memberi makan stray itu adalah orang yang mereka mau. Dan orang itu adalah kamu. Kalau narasi ini kena di hatimu, kamu boleh bantu sebarkan energinya. Like video ini, tulis komentar tentang pengalaman kebaikan yang pernah kamu lakukan diam-diam, dan subscribe supaya kamu terus ingat untuk tetap berjalan di frekuensi yang benar saat pintu itu mulai terbuka. Waktu pengakuan itu lebih dekat dari yang kamu kira, dan timing ini juga bukan kebetulan. Kamu sebenarnya sudah dipersiapkan untuk momen ini lewat setiap perjuangan yang kamu lewati. Setiap kali hidup menjatuhkanmu,
dan kamu bangkit tanpa kehilangan kebaikanmu. Kamu sedang ditempa jadi sesuatu yang tidak mudah pecah. Setiap pengkhianatan yang tidak membuatmu pahit sedang memperbesar kapasitasmu untuk memegang apa yang akan datang. Setiap momen ketika kamu memilih tetap lembut di dunia yang menghargai keras, sebenarnya sedang membangun jenis kekuatan yang bekerja di frekuensi yang banyak orang tidak bisa akses. Coba renungkan sebentar. Kuasa yang sejati bukan kuasa yang menindas orang lain supaya terlihat tinggi, tapi kuasa yang mengangkat apapun yang disentuh. Tanpa sadar, kamu sedang menumbuhkan kuasa yang seperti itu. Lewat kebaikan yang tidak perlu, lewat keputusan memilih menolong orang lain. Saat kamu bisa memilih ego, kamu sedang mengembangkan pengaruh yang tidak butuh paksaan untuk menciptakan perubahan. Orang yang memperhatikan kamu paham perbedaan ini. Mereka sudah melihat kuasa jenis lain, dan mereka tahu kuasa yang menekan akhirnya menghancurkan apa yang ia bangun. Yang mereka lihat dalam dirimu adalah sumber kuasa yang berbeda, yang menghidupkan, bukan menguras, yang meluas, bukan menyempit, yang mencipta, bukan menghabiskan. Itulah sebabnya kebaikan kecilmu terdeteksi begitu kuat. Di dunia para pengambil, kamu terlihat sebagai pemberi. Di ekonomi yang mindsetnya kekurangan, kamu bergerak dari kelimpahan, meski kamu sendiri tidak banyak. Itu bukan cuma langka, itu revolusioner. Revolusinya bukan revolusi yang ribut dengan spanduk. Ini revolusi yang sunyi, ketika orang berkarakter asli ditempatkan di posisi yang bisa mengubah sistem. Saat seseorang yang menghormati semua orang tiba-tiba punya sumber daya untuk membangun sesuatu, dia akan membangunnya dengan cara yang berbeda. Saat seseorang yang tahu rasanya berjuang punya pengaruh, dia akan memakainya untuk meringankan beban orang lain. Saat seseorang yang terbiasa memberi makan stray, akhirnya diberi makan, dia tidak lupa rasanya lapar. Itulah perhitungan yang sedang berlangsung di ruangan-ruangan tempat namamu dibicarakan. Mereka tidak hanya menilai apa yang kamu lakukan, mereka memproyeksikan apa yang akan kamu lakukan saat kamu punya kuasa, berdasarkan apa yang kamu lakukan saat kamu tidak punya kuasa. Rumusnya sederhana, tapi jarang akurat karena kebanyakan orang berubah saat keadaan berubah. Tapi kamu menunjukkan konsistensi yang beda. Nilai kamu bukan tergantung situasi, tapi memang pondasi. Aku gambarankan lebih jelas. Orang-orang ini tidak harus miliarder atau selebritas, walau bisa saja. Mereka adalah orang yang sudah sampai pada level di mana uang bukan mata uang utama lagi. Mereka mengukur pengaruh dari seberapa jauh realitas bisa berubah, bukan seberapa banyak aset terkumpul. Pertanyaan mereka bukan lagi, apa yang bisa aku dapat, tapi apa yang bisa aku ciptakan. Mereka sudah melewati permainan biasa dan sedang memainkan permainan yang berbeda. Dan mereka butuh orang yang paham permainan sebenarnya, bukan sekadar menang, tapi mengubah papan permainannya. Mereka juga tahu kalau kamu hanya dikelilingi yes man dan performer, kamu akan terjebak echo chamber yang akhirnya meledak. Mereka belajar bahwa inovasi dan perubahan nyata datang dari orang yang menjaga integritas, bahkan ketika kompromi terasa menguntungkan. Karena sebagian besar kuasa bergerak di ruang-ruang yang tidak terlihat publik, karakter jadi aset paling penting. Dan yang kamu tunjukkan bukan sekadar baik, kamu menunjukkan bahwa kamu punya kompas internal, bukan hidup dari validasi luar. Kamu membuat keputusan dari nilai, bukan dari kesempatan. Kamu melihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai alat atau penghalang. Kedengarannya dasar, tapi pada level tertentu itu jadi sangat langka. Semua orang sedang menghitung, semua orang sedang cari posisi, lalu kamu hadir dan jadi diri sendiri, dan kontrasnya terlalu tajam untuk diabaikan. Ini juga penting. Peluang yang datang mungkin tidak terlihat seperti peluang yang kamu bayangkan. Bisa jadi bukan langsung gaji besar atau jabatan keren. Bisa jadi dimulai dari hal kecil, dimintai pendapat, diajak kontribusi, percakapan ringan yang menanam benih untuk sesuatu yang besar. Jangan meremehkan permulaan yang kecil.
Orang level ini paham perubahan besar dimulai dari pergeseran halus, bukan drama. Mereka akan menguji kesabaranmu sebelum menguji kemampuanmu. Mereka mau lihat kamu bisa berkontribusi tanpa minta kredit. Kamu bisa memberi nilai tanpa menghitung balikannya. Kamu bisa tetap hadir walau hasilnya belum kelihatan. Inilah pembeda orang yang bisa memegang kuasa nyata dan orang yang cuma merasa ingin kuasa. Tahap ini mungkin bikin kamu frustrasi. Kamu bisa bertanya, kenapa lama? Kenapa nggak jelas? Kenapa halus banget? Tapi itu sengaja. Mereka sedang melihat cara kamu menghadapi ketidakpastian, cara kamu menjaga pusat dirimu saat jalannya belum terang. Karena pada level mereka, hampir tidak ada yang 100% jelas. Mereka menavigasi kemungkinan dan probabilitas, bukan kepastian. Di fase ini kamu akan tergoda untuk memaksa, menuntut kejelasan, minta definisi, mendorong supaya cepat. Tahan. Timeline ini bukan untuk kamu kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan adalah tetap berada di frekuensi yang membuatmu terlihat. Tetap baik saat kebaikan terasa tidak relevan, tetap berintegritas saat tidak ada yang memuji, tetap memberi makan stray meski kamu merasa kamu sendiri sedang menunggu rezekimu datang. Karena sebenarnya saat kamu merasa menunggu, justru banyak hal sedang disusun, sistem disesuaikan, sumber daya dialokasikan, jalur dibersihkan. Mesin untuk mengangkat seseorang dari titikmu ke titik berikutnya tidak bergerak dalam semalam. Yang terlihat seperti lambat adalah persiapan. Yang terasa seperti tidak terjadi apa-apa adalah tanda bahwa semuanya sedang ditata. Orang yang akan datang padamu tahu kalau proses ini dipercepat terlalu kasar, hasilnya bisa rusak. Menjatuhkan seseorang ke peluang besar saat dia belum siap sering menghancurkan orangnya dan peluangnya. Jadi mereka bergerak bertahap supaya kamu bisa menyesuaikan diri di setiap level sebelum masuk level berikutnya. Ini bukan mereka takut, ini mereka bijak. Mereka sudah melihat terlalu banyak orang hancur karena kenaikan mendadak, dan mereka tidak mau melakukan kesalahan itu pada orang yang mereka anggap bernilai. Dan ya, mereka percaya kamu bisa memegangnya. Bukan dalam arti romantis, tapi dalam arti strategis. Mereka percaya kamu bisa menjaga karaktermu saat tekanan datang. Mereka percaya kamu bisa memakai kuasa dengan cara yang berbeda. Keyakinan mereka bukan harapan kosong. Itu berdasarkan bukti dari momen ketika kamu memilih kebaikan saat cuek atau keras justru lebih mudah. Momen itu terus diputar di kepala mereka, bukan karena dramatis, tapi karena asli. Di dunia kebaikan yang dipertontonkan, kamu melakukan sesuatu yang nyata tanpa audiens.